Suster, Ibu Bapak dan juga saudara-saudariku sahabat Lentera Sabda yang terkasih. Hari ini hari Minggu tanggal 12 Juni 2022. Bersama dengan Gereja Kudus kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, salah satu misteri iman terbesar di dalam kehidupan gereja. Bagaimana kita mencoba untuk menjelaskan iman kita tentang Tritunggal Maha Kudus. Apakah kita itu kemudian mengimani tiga Allah atau kita mengimani satu Allah? Satu kata yang harus kita pegang yaitu misteri. Misteri pastilah menyisakan sebuah pertanyaan yang besar. Mengapa dikatakan misteri? Karena yang namanya Allah yang cukup besar itu tidak akan mampu atau tidak akan pernah bisa itu kemudian dibahas dan dipikirkan oleh pikiran manusia yang cukup kecil. Sehingga pada bagian ini saya mencoba untuk menjelaskan satu bagian kecil berkaitan dengan misteri Trinitas. Ya, kalau kita bicara mengenai Tritunggal Maha Kudus, kita pasti akan berbicara berkaitan dengan tiga sosok, yaitu Bapa, Putra, dan juga Roh Kudus. Dalam tradisi agama Katolik, yang dikatakan Bapa, yang disebut Yesus sebagai Bapa, adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk di dalamnya adalah manusia. Tetapi karena manusia itu berdosa, maka yang namanya hubungan relasi antara Allah dengan manusia renggang. Simbolnya apa? Yang semula manusia itu dekat dan tinggal dekat bersama dengan Allah di Firdaus, diusir dari Firdaus, hubungan renggang. Tetapi yang namanya Allah yang disebut Yesus sebagai Bapa itu menginginkan, menghendaki agar manusia selamat kembali ke Firdaus, relasinya menjadi harmonis kembali. Ada banyak cara yang kemudian dilakukan atau dibuat oleh Bapa. Allah kemudian pertama-tama memberikan hukum yang kita kenal dengan hukum Taurat. Nampaknya manusia sulit untuk menjalankannya, tetap ngeyel. Kemudian Allah mengutus para utusannya yaitu nabi. Nampaknya nabi pun juga ditolak. Hingga terakhir Allah meninggalkan kealahannya dan kemudian menjadi manusia seperti kita dalam diri Yesus Kristus. Sekali lagi, Allah meninggalkan kealahannya menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus dengan satu tugas, yaitu membawa dan mewartakan keselamatan kepada manusia. Bagaimana cara Yesus sebagai putra itu menawarkan karya keselamatannya? Satu kata, yaitu ketaatan. Kunci untuk menjadi selamat adalah taat. Kalau dosa yang dibuat oleh manusia pertama itu karena ketidaktaatan Adam dan Hawa terhadap kehendak Allah, maka lewat diri Yesus Kristus, teristimewa lewat salib, kita bisa melihat bagaimana ketaatan seorang putra kepada kehendak Bapanya. Tentu ketika Allah menanggalkan kealahannya menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, ia juga harus menghormati hukum-hukum manusia, termasuk di dalamnya adalah kematian. Kita lihat bersama ketika Tuhan Yesus wafat di kayu salib, menjadi pertanyaan, apakah keselamatan berhenti? Tidak. Tuhan Yesus yang naik ke surga mengutus bersama dengan Bapa, yaitu Roh-Nya, yaitu Roh Kudus ke tengah-tengah kita, untuk senantiasa mengingatkan kepada kita akan jalan-jalan kebenaran yang sudah diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Sehingga kita bisa melihat dalam runtutan sejarah keselamatan, Bapa merencanakan, Putra menjalankan, Roh Kudus senantiasa menjaga keselamatan itu dalam hidup kita. Sehingga dalam misteri Tritunggal Maha Kudus kita diajak untuk melihat satu misteri yang cukup besar,
yaitu misteri cinta Allah kepada manusia. Berkat dan rahmat Allah memampukan kita untuk itu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.